Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Agustina Rahayu, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa lisan. Apa sih keterampilan berbahasa lisan itu? Keterampilan berbahasa lisan merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa mengungkapkan dan memahami sesuatu sebagai bentuk komunikasi. Keterampilan berbahasa lisan itu sangat penting loh teman-teman untuk menunjang kesuksesan kita dalam berkomunikasi. Dengan kita memiliki keterampilan berbahasa lisan, akan menambah dan menumbuhkan intelektual yang kita miliki. Semakin kita memiliki atau terampil dalam berbahasa lisan, semakin akan terlihat pula kualitas diri kita. Selanjutnya, keterampilan berbahasa lisan mempunyai 4 karakter. Yang pertama, membutuhkan kehadiran orang lain. Yang kedua, terikat ruang dan waktu. Yang ketiga, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara jelas. Dan yang terakhir adalah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Keterampilan berbahasa lisan terbagi menjadi 2. Yang pertama, keterampilan menyimak, dan yang kedua adalah keterampilan berbicara. Loh, mengapa keterampilan menyimak termasuk ke dalam keterampilan berbahasa lisan? Karena dengan kita menyimak bukan hanya mendengarkan, namun juga mengidentifikasi dan menilai makna yang terkandung dalam pembicaraan seseorang itu. Contohnya, ketika dosen atau guru kalian sedang menerangkan, kalian mencoba untuk menyimak apa yang sedang dibicarakan, kemudian mengidentifikasi dan mencoba mengimplementasikan hasil menyimak kalian saat tanya jawab sedang berlangsung nanti. Selanjutnya ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan seni dalam berbicara yang di dalamnya terdapat ide, pikiran, isi hati yang dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif sebagai bentuk komunikasi. Ada manfaat keterampilan berbahasa lisan loh teman-teman. Apa sih? Yang pertama, keterampilan berbahasa lisan itu meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang kedua, membuat orang lain senang ketika sedang berbicara dengan kita. Yang ketiga, ada meningkatkan karir seseorang. Bisa kalian perhatikan bahwa orang-orang yang berhasil menduduki posisi tinggi di perusahaan atau instansi, mereka itu jago untuk berbahasa lisan dan jago untuk berbicara. Berikut contoh dari keterampilan berbicara. Yang pertama ada pidato, selanjutnya ada orasi, ceramah, dan lain sebagainya. Teman-teman, saya punya tips nih untuk terampil dalam berbahasa lisan atau berbicara. Di antaranya, yang pertama, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mencoba bertanya, mengemukakan pendapat, atau menjawab setiap pertanyaan dari teman maupun dosen. Selanjutnya ada berlatih berbicara di depan cermin. Nah, itu adalah salah satu tips kecil, tapi sangat bermanfaat teman-teman. Selanjutnya ada membaca buku. Betul, karena buku merupakan gudangnya ilmu. Yang terakhir ada mengikuti organisasi. Karena dengan berorganisasi, kita dituntut untuk bekerja sama dengan tim. Selanjutnya, dengan berorganisasi pula, di sana kita dapat mengemukakan pendapat, ide, dan lain-lainnya. Baik, itulah tadi materi dari saya. Tipsnya bisa dicoba di rumah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.